Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Aku sangat senang bisa berbagi sesuatu yang aku percaya akan membantu banyak orang dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Mungkin banyak dari kita yang merasa sudah berusaha keras dalam mengelola keuangan, tetapi tetap saja ada sesuatu yang kurang. Salah satu hal yang sering terabaikan adalah keseimbangan antara pikiran dan perasaan kita dalam menghadapi uang. Mungkin kita sudah punya strategi untuk menabung dan berinvestasi. Tapi jika pikiran dan perasaan kita tidak sejalan, kita bisa merasa stuck. Nah, dalam video ini, aku akan membahas bagaimana cara menyelaraskan pikiran dan perasaan kita untuk mencapai kesuksesan finansial. Semua itu dimulai dari dalam diri kita. Dan jika kita bisa memadukan keduanya, pikiran yang positif dan perasaan yang seimbang, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan finansial yang selama ini kita impikan. So, yuk simak penjelasan lengkapnya. Pikiran kita adalah sumber daya paling kuat yang kita miliki dalam mencapai tujuan finansial. Tanpa pikiran yang terfokus dan terarah, kita akan terjebak dalam siklus kesulitan finansial. Seringkali kita berpikir bahwa kesuksesan finansial itu hanya tentang kerja keras dan strategi keuangan yang tepat. Padahal, pikiran kita memainkan peran yang sangat besar dalam mencapainya. Jika pikiran kita terfokus pada kelangkaan atau ketakutan akan uang, maka keputusan kita akan cenderung membuat kita tetap terjebak dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Misalnya, jika kita selalu berpikir bahwa uang itu sulit didapat, atau selalu merasa tidak cukup pintar untuk menghasilkan lebih banyak uang, itu akan mempengaruhi cara kita mencari peluang atau membuat keputusan investasi. Bahkan, pikiran seperti ini bisa membuat kita merasa tidak berdaya meski sudah berusaha keras. Untuk menyelaraskan pikiran dengan tujuan finansial, kita perlu merubah pola pikir. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Cobalah untuk mulai melihat uang sebagai alat yang bisa memberikan kebebasan, dan bukan sebagai beban atau sesuatu yang menakutkan. Uang adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Mulailah dengan afirmasi positif seperti, "Uang mengalir dengan mudah dan melimpah ke dalam kehidupanku." Atau, "Aku memiliki cukup kemampuan untuk mengelola keuangan dengan bijak." Afirmasi ini akan membantu mengubah cara kita memandang uang dan memberi energi positif yang akan mempermudah proses mencapai tujuan finansial. Selain itu, penting juga untuk selalu memperbaharui mindset kita. Terkadang, kita terjebak dalam pola pikir yang lama, yang tidak lagi mendukung kesuksesan kita. Luangkan waktu setiap pagi untuk menulis tujuan finansialmu dan membayangkan dirimu sudah mencapainya. Ini akan membantu pikiranmu untuk tetap terfokus pada hasil yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuanmu adalah untuk menabung atau berinvestasi, visualisasikan bagaimana rasanya memiliki dana darurat yang cukup atau investasi yang terus berkembang. Proses ini bisa melatih pikiranmu untuk lebih percaya diri dan optimis dalam menghadapi tantangan keuangan. Namun, perasaan kita tentang uang seringkali menjadi penghalang terbesar kita dalam mencapai kesuksesan finansial. Jika kamu merasa cemas, takut, atau bahkan merasa tidak pantas memiliki uang, itu akan menghambat langkah-langkah yang perlu kamu ambil untuk meraih kekayaan. Perasaan tentang uang seringkali didasari oleh pengalaman masa lalu dan keyakinan yang terbentuk sejak kecil. Misalnya, kita mungkin tumbuh dalam keluarga yang sering khawatir tentang uang, sehingga kita merasa cemas setiap kali memikirkan masalah finansial. Cobalah ingat kembali pengalaman masa kecilmu terkait uang. Apakah orang tuamu sering mengatakan, uang itu sulit dicari, atau kamu tidak bisa menghabiskan uang begitu saja? Kata-kata seperti itu dapat membentuk perasaan negatifmu terhadap uang, yang akhirnya mempengaruhi cara kita bertindak dalam hal keuangan.
Untuk menyelaraskan perasaan dengan tujuan finansial, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi perasaan negatif yang muncul saat kita memikirkan uang. Setelah itu, gantikan perasaan tersebut dengan perasaan yang lebih positif dan memberdayakan. Jika kamu merasa cemas atau takut, coba tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran, dan visualisasikan dirimu mengatasi masalah keuangan dengan sukses. Proses ini tidak hanya menenangkan perasaan, tetapi juga membuka jalan bagi pikiran yang lebih jernih dan keputusan yang lebih baik. Setiap kali perasaan cemas datang, lakukan meditasi singkat. Fokuskan perhatian pada pernapasanmu dan biarkan ketegangan dalam tubuhmu hilang. Ini akan membantu menenangkan perasaan dan membuka ruang untuk pikiran yang lebih rasional. Salah satu hal yang perlu kamu ubah jika ingin sukses finansial adalah cara berpikirmu tentang kelimpahan dan kekurangan. Jika kamu selalu merasa uang itu terbatas, maka kamu akan selalu berjuang untuk mencapainya. Pikiran tentang kekurangan bisa membuat kita terjebak dalam mentalitas yang tidak sehat. Sementara pola pikir kelimpahan justru membuka lebih banyak peluang untuk diri kita sendiri. Bayangkan, ada dua orang yang ingin memulai bisnis. Orang pertama berpikir, ini terlalu sulit, pasar sudah terlalu penuh, dan aku tidak punya cukup uang untuk memulai. Sementara itu, orang kedua berpikir, ada banyak peluang di luaran sana, dan dengan usaha yang tepat, aku bisa menemukan cara untuk memulai. Orang kedua lebih cenderung mengambil langkah-langkah untuk memulai bisnisnya. Sementara orang pertama hanya terjebak dalam keraguan dan ketakutan. Pola pikir kelimpahan membantu kita melihat potensi yang ada di sekitar kita, membuka mata terhadap peluang-peluang yang sebelumnya tidak kita sadari. Untuk beralih dari pola pikir kekurangan ke pola pikir kelimpahan, cobalah untuk lebih sering bersyukur atas apa yang kamu miliki. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri dalam hidup, termasuk dalam hal keuangan. Dengan bersyukur, kita belajar untuk lebih menghargai apa yang kita punya. Dan ini secara tidak langsung membuat kita lebih terbuka terhadap peluang-peluang baru. Setiap kali kamu merasa kekurangan, ingatkan dirimu bahwa ada lebih banyak peluang yang menunggu untuk ditemukan. Misalnya, jika kamu merasa kesulitan mencari uang tambahan, coba pikirkan cara kreatif seperti menjual barang bekas, menawarkan jasa sesuai dengan keterampilanmu, atau memulai bisnis kecil-kecilan. Sekarang saatnya untuk menyatukan pikiran dan perasaan dalam satu tujuan yang jelas dan terarah. Ketika kita menyelaraskan keduanya, kita bisa bergerak lebih cepat dan lebih percaya diri menuju kesuksesan finansial. Ketika pikiran dan perasaan kita bekerja sama, kita menjadi lebih kuat dalam mengambil tindakan. Ini artinya kita tidak hanya tahu apa yang perlu kita lakukan secara mental, tapi juga merasa termotivasi dan siap secara emosional untuk melakukannya. Katakanlah tujuan finansialmu adalah untuk menabung $10.000 dalam 1 tahun. Secara mental, kamu tahu bahwa kamu perlu menyisihkan sejumlah uang setiap bulannya. Namun, jika perasaanmu dipenuhi dengan keraguan atau ketakutan, kamu mungkin akan kesulitan untuk tetap konsisten. Dengan menyelaraskan pikiran dan perasaan, kamu bisa merasa lebih optimis dan termotivasi untuk melanjutkan rencanamu meskipun menghadapi tantangan. Cobalah untuk menggunakan teknik visualisasi untuk menggabungkan pikiran dan perasaan. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membayangkan dirimu sudah mencapai tujuan finansialmu. Rasakan perasaan kebebasan dan kepuasan yang datang bersama pencapaian itu. Selain itu, buatlah rencana keuangan yang jelas dan tentukan langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil setiap bulan. Setelah itu, bayangkan dirimu sudah mencapai tujuan tersebut dan rasakan perasaan positif yang datang bersamanya. Ini akan memberi energi positif untuk terus melangkah maju. Jika ada hambatan di sepanjang jalan, jangan berhenti. Gunakan perasaan positifmu sebagai pendorong untuk terus berusaha. Dengan konsistensi dan keseimbangan antara pikiran dan perasaan, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Menyelaraskan pikiran dan perasaan memang bukan hal yang mudah. Namun ini adalah langkah yang sangat penting jika kamu ingin meraih kesuksesan finansial.
Dengan pikiran yang terfokus dan perasaan yang seimbang, kamu akan lebih mudah menghadapi tantangan yang ada di depan. Ingatlah bahwa proses ini berkelanjutan dan kesuksesan datang dengan konsistensi. Jangan lupa untuk terus mengevaluasi pikiran dan perasaanmu sepanjang perjalanan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips seputar keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.